Oke, jumpa lagi bersama aku Sigit Nugraha. Tentunya masih di konten bocor, botak cerita horor. Di episode perdana kali ini, kita kedatangan tamu spesial. Dia itu seorang pendaki muda. Dia bersekolah di salah satu sekolah teknik di Kota Blitar. Tanpa lama lagi, kita sambut Mas Apta. Halo Mas Apta, Halo Mas Yoyo. bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat sekali. Mas Yoyo sendiri bagaimana kabarnya Mas? Saya sendiri juga sehat. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana, sehat? Alhamdulillah untuk keluarga sendiri keluarga saya sehat-sehat semuanya Mas Yoyo. Mas Apta ini kan seorang pendaki gunung ya? Iya Mas benar. Nah, kalau boleh tahu itu awal mula mendaki gunung tuh kapan ya Mas? Saya awal mula mendaki gunung itu semenjak saya masih di bangku kelas 3 SMP Mas. 3 SMP? Iya Mas benar. Sangat mudah sekali. Iya Mas. Itu pertama kali mendaki itu ada acara apa gitu? Saya dulu pertama kali mendaki, saya ikut teman saya dalam upacara Mas itu dulu waktu pertama mendaki upacara 17 Agustus di puncak Gunung Kelut Mas. Tepatnya di tahun 2017 kalau nggak salah Mas. Nah, ini mengapa sih Mas Apta ini harus memilih mendaki gunung daripada kegiatan lainnya gitu? Saya pribadi itu semenjak kelas 3 SMP saya menyukai hobi yang sangat menantang Mas. Jadi kenapa saya memilih hobi mendaki gunung? Karena di gunung itu nanti kita akan melewati sebuah trek, sebuah tanjakan, sebuah turunan. Kadang juga kita akan melewati bebatuan dan bahkan yang paling parah itu kita akan berjalan melintasi apa itu? Pinggir tebing itu Mas. Iya. Itu yang sangat saya sukai Mas, yang agak menantang gitulah intinya. Berarti Mas Apta ini suka hal yang menantang gitu? Iya ya? Mas, benar seperti itu. Apakah setiap pendakian itu harus sampai puncak Mas? Kalau saya pribadi itu tidak Mas, karena saya melihat basic atau melihat fisik teman-teman saya. Jadi puncak itu adalah sebuah bonus bila kita bisa menempuh jalan yang kita lewati Mas. Jadi ketika teman saya itu sudah merasa capek, sudah tidak enak badan, sudah lemas, saya memutuskan untuk berhenti dan camp di tempat itu juga. Karena kenapa? Saya dulu pernah memaksakan diri harus sampai puncak dan akhirnya saya gagal juga dan harus memutuskan untuk turun waktu itu juga karena teman saya itu bagaimana ya, sudah capek, lemes dan akhirnya sampai semaput Mas. Itu yang sangat saya khawatirkan sendiri. Kira-kira nih Mas Apta ya, apa yang Mas Apta cari ketika pendakian di gunung itu Mas? Untuk yang saya cari sendiri sih sensasi ya Mas. Maksudnya sensasi itu bukan sensasi buat unjuk diri, buat pamer, itu tidak. Sensasi tersendiri bagi saya itu adalah sebuah tantangan yang baru dan yang patut untuk saya coba. Itu adalah sebuah sensasi bagi saya gitu Mas. Nah, jika Mas Apta kan pendakian ya, Ya. itu jika Mas Apta sampai ke puncak itu rasanya bagaimana? Ya rasanya saya sendiri itu senang sekali Mas bisa mencapai puncak tertinggi. Bangga sama diri sendiri dan ada sedihnya juga Mas saat mendaki sampai puncak itu. Ada sedihnya juga ya? Iya Mas. Kira-kira sedihnya itu seperti apa Mas? Ya sedihnya itu kita dari sebut saja pos pertama sampai puncak itu kan kita melewati rintangan. Ya. Kayak contohnya itu jalan yang lika-liku, terus ada naikan, ada turunan. Kita biasanya lewat apa itu? Kayak tebing-tebing, itu yang sangat berbahaya sekali. Dan sedihnya itu terkadang waktu hujan Mas. Waktu hujan itu kita sering terposok, sering jatuh. Dan itu berkali-kali kita jatuh. Tapi alhamdulillah kita bisa selamat dengan berkat doa kita. Pokoknya intinya kita harus selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, itu saja Mas. Oke. Tadi kan Mas Apta sudah menceritakan pengalamannya tentang pendakian di gunung. Iya Mas. Nah,
kira-kira ada nggak sih kejadian mistis yang dialami Mas Apta ketika pendakian? Ya Mas, ini langsung saja ada Mas. Dulu waktu gue di Gunung Budak, tepatnya di jalur Sirah Kencong, itu saya mengalami suatu kejadian hal yang sangat janggal sekali Mas. Oke, berhubung tadi cerita Mas Apta cerita horor, mari kita masuk ke mode horor. Mode horor on. Oke teman-teman, kita sudah berada di mode horor. Mari kita lanjutkan cerita horor dari Mas Apta. Jadi begini Mas ceritanya. Waktu saya bersama teman-teman saya, bersama tim dan rombongan, kita berangkat dari Blitar. Itu tepatnya juga di Blitar juga Mas, di Sirah Kencong, di jalur Sirah Kencong. Kita dari rumah berangkat itu kita dari rumah berangkat itu 12 anak. Kita berangkat dari rumah ke lokasi itu sekitar 1 jam. Sampai lokasi itu kita kedatangan teman saya lagi. Kedatangan 1 teman. Jadi kita itu totalnya 13 anak. Dan setiap pendakian itu kan kita tidak boleh ganjil. Ya. Dan saya bilang ke teman saya, ini kita ganjil loh. Bagaimana? Apa kita tetap naik saja? Bilang ke teman saya gitu. Terus teman saya bilang, wes nggak apa-apa, kita tetap naik saja. Nanti kalau ada apa-apa kita calling yang di bawah. Teman saya bilang gitu. Teman saya meyakinkan saya. Lalu saya juga yakin dengan teman saya. Dan saya sampai di Sirah Kencong itu pukul 9 pagi. Kita mulai berangkat itu pukul 10, kita mulai pendakian. Dan waktu itu terasa sangat lama sekali Mas. Biasanya kita itu dari Sirah Kencong ke Ukir itu kita membutuhkan waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam. Dan pada saat pendakian itu kita dari namanya dari pos Sirah Kencong itu kita sudah disambut dengan hujan yang sangat lebat sekali Mas. Dan pandangan kita itu cuma sekitar 2 meteran saja. Jadi kita minim pandangan sekali Mas. Dan hujan sangat lebat. Kita mulai pendakian berjalan sampai berjalan. Kita sampai di Ukir itu pukul 4 sore. Itu sudah sangat tidak lazim buat pendakian. Biasanya saya bersama teman-teman itu kalau cepat itu paling lama kita 3 jam sudah sampai ke Ukir. Dan itu sampai beberapa jam belum sampai di Ukir dan hujan sangat lebat sekali. Dan sampai di Ukir kita memutuskan untuk membangun tenda di situ karena teman-teman semuanya sudah kedinginan karena setelah itu hujan. Alhamdulillah itu hujan sudah reda Mas. Dan setelah itu kita sempatkan masak, makan, pokoknya intinya mengisi perut. Setelah maghrib selesai, saya bertujuh itu memutuskan untuk melanjutkan ke puncak Budak. Dan waktu itu kita berjalan melewati jalan yang licin karena habis terkena hujan. Dan hampir sampai di pos 1, tas yang saya bawa itu kayak nyangkut di dahan itu loh Mas, dahan bambu gitu ya. Dahan bambu. Oh iya. Nah itu dahan bambu itu kan tunasnya tuh ada yang lancip itu loh Mas. Nah itu nyangkut di tas saya tarik, ternyata dahannya itu mengenai mata teman saya yang berinisial S. Itu mengenai mata teman saya dan teman saya itu tidak sengaja mengucapkan kata-kata kotor. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi. Itu kita sudah menemukan kejanggalan banyak Mas di situ. Biasanya
dari tempat situ 5 menit kemudian kita sudah sampai di pos 1 dan itu sampai 1 jam lamanya itu kita belum sampai di pos 1 Mas. Itu kita sudah menemukan kejanggalan banyak dan teman saya yang dari bawah tadi yang bilang menguatkan saya biar tetap naik saja walaupun 13 anak itu juga dia bilang kalau dia sudah nggak mampu dan dia ingin memutuskan turun. Setelah itu teman saya turun di bawah tadi. Sebelum kita berangkat kita sudah memiliki prinsip kalau ada yang turun satu itu semua turun semua. Jadi kita ngikut teman saya turun, kita juga ikut turun, kita kembali lagi ke Ukir dan kita gagal pendakian di Gunung Budak itu. Setelah sampai di bawah kira-kira jam 8 malam itu Mas. Jam 8 malam kita masak, kita makan lagi. Setelah itu kita tidur. Dan teman saya yang bernama R, yang berinisial R, itu dia masih belum tidur. Dia tidur di tenda sendiri, dia bawa tenda sendiri. Teman saya yang bernama R itu kayak ada tendanya itu kayak ada yang goncang gitu Mas. Kayak ada yang kita kan biasanya kan kerasa ya kayak ada yang menggoyak-goyak tenda itu loh. Kita kan kerasa itu tendanya dia itu kayak ada yang menggoyak-goyak. Setelah itu dia buka, dia lari ke tenda saya. Dia bercerita katanya tendaku enak sih goyak-goyak, ada yang menggoyang-goyang gitu. Setelah itu suasana semakin mencekam dan ditambah teman saya tadi yang di atas yang waktu kena dahan itu tadi Mas, itu dia yang berbicara kotor, itu dia kayak menunjukkan sikap-sikap aneh itu loh Mas, yang bikin teman-teman itu tambah panik. Kayak dia itu mengajak teman-teman untuk kembali lagi ke tempat yang dia terkena. Iya. Teman-teman tambah panik, pokoknya intinya teman-teman tambah panik, terus teman-teman bingung, pokoknya intinya campur aduk di situ. Ya teman saya yang berinisial S itu dipegang erat, dibacakan doa, teman-teman berdoa. Dan si teman saya itu yang berinisial S itu dia semakin memberontak, kayak seolah-olah itu kayak ada makhluk yang mau masuk di tubuh dia gitu Mas. Mas, jadi gini, sebelum Masnya naik itu apa nggak ada kayak apa jaringan dari bawah gitu loh, kayak dari puncaknya apa gimana gitu loh? Ada Mas, dari bawah itu kita sudah diperingatkan sama penjaga posnya, diperingatkan ini 13 loh, kalian ini sudah ganjil, harus satu pulang atau tetap maksa naik, tapi nanti bawah tidak ada tanggung jawab sedikit pun jika ada sesuatu yang jika ada sesuatu yang menimpa. Setelah itu teman saya, ya Pak, insya Allah saya bisa tanggung jawab. Teman saya yang menguatkan saya tadi, dia bilang insya Allah bisa tanggung jawab. Akhirnya kita memutuskan untuk naik dan itu tadi kita kejadian hal yang itu tadi. Oh, berarti sudah diperingatkan tapi sudah Mas, belum mendengarkan. Iya, sudah ada peringatan dari bawah. Teman saya yang satu itu suruh pulang atau tetap melanjutkan pendakian, tapi nanti jika ada apa-apa ditanggung sendiri gitu. Nah, berarti itu tadi yang membuat kejadian-kejadian janggal itu tadi merupakan yang ganjil itu tadi. Iya Mas, kemungkinan juga ganjil dan kemungkinan teman saya yang di atas tadi yang perempuan yang berbicara kotor itu yang tidak baik untuk didengar, itulah intinya. Dan kita melanjutkan lagi yang tadi setelah teman saya masuk, teman saya yang kesurupan tadi yang sudah mau kemasukan setan, itu teman-teman sudah panik semuanya, sudah panik. Salah satu teman bilang gini, ini salah satu harus ada yang turun. Salah satu ada yang turun, ada yang bilang ke pos bawah bahwa ada yang kesurupan di atas. Terus teman saya bilang, tapi adewe wes, ini saya pakai bahasa Jawa biar enak ya. Iya, iya. Tapi adewe tadi wes dielekne, ojo munggah ganjil, tapi ade panggang ngengkel. Setelah itu kita bingung, kita panik, akhirnya kita bacakan surat-surat sebisanya, kita bacakan doa-doa, dan alhamdulillah teman saya sudah sadar, diajak omong sudah bisa, sudah enak, teman-teman semuanya sudah lega, semuanya sudah tidur, sudah santai tidur. Dan itu saya sendiri yang kejadian, yang mendengar sendiri di tenda saya itu kayak ada yang berjalan gitu loh Mas.
ada yang berjalan kayak gimana ya, 2 orang itu kayak ada yang berjalan suaranya kesek kayak mengitari tenda saya. Ada yang ganggu. Iya, gitu ada yang mengganggu. Saya semakin takut, saya semakin panik. Terus saya bacakan doa-doa juga sebisa saya. Akhirnya makhluk itu hilang. Setelah itu teman saya yang terkena apa itu tadi? Bambu ya. tadi itu dia terbangun lagi dan juga kesurupan lagi. Dia sudah pokoknya membuat kita panik sepanik-paniknya, Mas. Setelah itu kita juga bacaan doa lagi. Setelah bacaan doa, alhamdulillah semua tenang, semua reda, semua bisa tidur nyenyak. Dan keesokan harinya kita berunding untuk memutuskan naik atau turun. Dan setelah kita rundingan bersama teman-teman, kita semua memutuskan untuk turun karena situasi dan suasana yang sudah mencekam. Kita sudah takut, akhirnya kita turun karena ya itu tadi situasi dan suasana sudah mencekam. Setelah itu kita bongkar tenda pukul 9, kita memutuskan untuk turun sampai bawah itu kita pukul 2. Kita sampai bawah pukul 2. Teman saya yang terkena bambu itu tadi, dia masih kayak seolah-olah itu dia kayak diikuti seorang kakek tua, kata teman saya, tapi saya juga nggak bisa melihat. Kata teman saya itu diikuti seorang kakek tua, rambutnya putih panjang, dia memakai jubah putih gitu, kata teman saya. Sampai bawah, sampai rumah juga dia masih mengikuti dia. Setelah itu dia berbicara kepada teman-teman, akhirnya kita memutuskan untuk kembali lagi ke sana. Kita kembalikan si kakek-kakek tua itu. Akhirnya dia mau kembali dan kita juga minta maaf kepada penduduk di situ, kepada makhluk penghuni di situ kita minta maaf. Akhirnya kita bisa pulang dengan selamat. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman horor yang diceritakan oleh Mas Apta yang merupakan seorang pendaki. Untuk kalian sobat horor yang belum subscribe, silahkan subscribe di sini, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan untuk sobat horor, sobat bocor maksudnya, jika kalian memiliki cerita horor serupa Mas Apta tadi, silahkan kirimkan cerita kalian di email Instagram kita, Facebook kita di bocor_666@gmail.com. Saya Sigi Nugraha pamit, sampai jumpa.